Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dida Siani Farena dengan NIM 2305120404 dari kelas TIA angkatan 2023. Jadi di video kali ini merupakan lanjutan untuk praktikum mata kuliah jaringan komputer, yaitu routing dinamis, yang mana sebelumnya kita sudah membuat video mengenai praktikum routing statik, dan ini merupakan bahan atau material dari routing statik, yang mana kita akan lakukan sedikit modifikasi pada routing dinamis. Jadi di sini kalian lakukan adalah membuat hal yang serupa dengan routing dinamis, tetapi pada setiap routing akan dilakukan sedikit perubahan. Yakni kita lihat pada tata cara praktikum di sini, yaitu di sini yakni kita sudah membuat bahkan seperti ini dengan IP networknya juga sudah. Kemudian selanjutnya langkah kedua yaitu kita melakukan percobaan seperti itu. Kalian masukkan yakni pada setiap router di sini IP-nya yaitu di sini 12.0.0.0 13.0.0.0, kemudian 192.168.1.0. Kemudian setelah itu pada router 2 sama dengan yang ini, pada RIP-nya kalian masukkan di bagian network sini nilai seperti ini. Ini tuh artinya apa sih? Ini tuh artinya adalah hal-hal atau bagian yang terhubung dengan router 2. Ya, di sini ada 12.0, artinya router 1 yang berhubungan dengan router 2 atau router 2 yang berhubungan dengan 1. Kemudian 23.0.0 yaitu router 2 yang berhubungan dengan router 3. Dan di sini ada 192.168.1 yakni yang berhubungan dengan PC 3. Kemudian yang terakhir pada router 3 kalian masukkan pada bagian RIP-nya seperti ini sesuai dengan yang dihubungkan duanya. Setelah itu langkah selanjutnya yakni setelah menambahkan network routing RIP, kita akan menambahkan perintah pada tab CLI, yaitu dengan melakukan pada masing-masing router. Yaitu di sini router 1 pada bagian CLI, dan jangan lupa kalian pastikan dulu kalian mengklik pada bagian RIP CLI, kemudian masukkan yaitu no auto summary seperti ini ya. Kemudian kalian klik enter, kemudian version 2 enter. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghasilkan RIP yang berbentuk version 2 seperti ini. Kemudian kalian save seperti itu. Setelah kalian melakukan hal yang sama dengan no auto summary dan version 2 pada semua router, kita sudah bisa masuk kepada simulasinya. Jadi di sini kita akan lihat bagaimana pesan terkirim dari PC1 menuju ke PC2 seperti ini. Kita lihat simulasinya, kita percepat. Setelah itu kita lihat, dan jangan lupa pada show all non filter ini kalian klik ICMP seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan mulai. Data terkirim dengan baik dan dikembalikan kepada router Anda. Dan di sini telah muncul successful ya. Setelah itu kita lihat bagaimana jika pesan dikirim dari PC1 menuju ke PC3. Kita sebenarnya tunggu dulu. Kita akan mulai. Di sini pesan dikirim dari router 1 ke router 2, diterima di PC3, dikembalikan lagi sampai ke PC1. Dan di sini juga muncul statusnya sukses. Seperti itu. Setelah itu kita akan melihat bagaimana jika pesan dikirim dari PC1 menuju ke server 1. Seperti ini. Kita
Nah, mulai dikirim dengan baik kepada router sampai ke server tanpa byte dan diterima dan kembali dengan baik, dan ini biasanya successful. Oke. Kemudian biasanya kita akan menunggu beberapa saat untuk mengirimkan pesan ke kegiatan yang lain, sekitar 10-15 detik. Kira cukup. Kemudian bagaimana jika mengirim pesan dari PC1 menuju ke server 2? Kita lihat di sini dikirim dengan baik kepada router 1, router 3, diterima dengan baik di server 2 dan sampai kembali ke PC1. Dan di sini tandanya successful. Lihat, kemudian kita akan menunggu. Jadi di sini pada router dinamis itu kita tidak perlu membuat ajaran atau mengajarkan router atau PC bagaimana mengirim pesan kepada yang lain secara satu. Jadi kita tinggal memasukkan mana saja yang berhubungan dengan router, dan router nanti akan mencari jalannya sendiri. Kemudian setelah itu kita akan melihat bagaimana jika bisa PC3 ke root PC1 seperti ini. Kita akan lihat. Oke, diterima dengan baik ya, dan kembali dengan baik juga, dan successful. Kemudian setelah itu bagaimana jika pesan dikirim dari PC3 menuju ke PC2 melewati dua router? Kita akan lihat di sini. Oke, sampai dengan baik ya, tidak ada hambatan. Tetapi bagaimana jika di sini kita akan putus garisnya? Kita akan coba lihat bagaimana pesan dikirim dari PC3 ke PC1. Kita akan lihat. Jadi dia akan muter ya, dia akan cari jalan untuk sampai ke PC1. Baik, sudah seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana jika pesan dikirim dari PC3 ke server 1. Dia akan mencari jalan, dia akan naik seperti itu. Oke, berhasil ya. Kemudian bagaimana jika kita mengembalikan garisnya atau connectionnya, tetapi kita akan hapus bagian ini kan tadi kan sering banget lewat jalan sini. Kita akan lihat apakah dia bisa mencari jalan sendiri atau tidak. Dan inilah pintarnya routing dinamis. Jika pesan dikirim dari PC3 menuju ke server 2, dia akan mencari jalan terdekat seperti itu. Dia akan mutar. Nah, di sini pesan diterima kembali dengan baik. Oke, sudah. Kemudian kita akan lihat bagaimana jika pesan dikirim dari server 1 menuju ke server 2. Kita lihat. Oke, berhasil ya. Setelah itu bagaimana jika kita kembalikan dulu ini garisnya, kita akan potong di sini. Kita akan buat garis di sini sehingga nanti dia akan mutar kayak gitu, kayak gini. Kita akan coba kirimkan pesan dari server 1 ke PC1. Apakah dia berhasil? Kita coba ulang lagi. Server 1 ke PC1. Kita coba kembalikan lagi bentuknya. Mungkin terlalu cepat tadi waktunya.
kita kasih jeda dulu ya. Oke, setelah itu di sini. Oke. Kirim pesan dari server 1 menuju ke PC 1. Kita lihat. Oke. Sampai ya lewat situ. Kemudian bagaimana jika pesan dikirim dari server 1 menuju ke PC 3. Oke, sampai atau kita akan tunggu dulu beberapa saat. Sampai 15 detik. Server 1 menuju ke PC 3. Kita mulai. Oke, sampai dengan baik ya. Memang terkadang kita harus nunggu ya, biar Cisco-nya nggak bersihin sebelumnya. Kemudian gimana kalau kita mau lihat dari server 2 menuju ke PC 3. Server 2 menuju ke PC 3. Biasanya kan dia lewat sini, tapi kita coba bersedia buat mutar. Oke, kita tunggu dulu beberapa detik. Kita coba lagi server 2 menuju ke PC 3. Oke, dia bisa jalan sendiri ya. Oke, kembali lagi ke router 3, kembali ke router 2. Oke, berhasil ya tadi percobaannya. Kita kembalikan lagi bentuknya ini. Kita kembalikan. Oke, sekarang kita akan lihat tracernya dulu pada command prompt-nya. Kita kembalikan ke bentuk real time. Setelah itu pada PC 1 kita lihat di sini pada bagian desktop command prompt, kita akan tracer yang menuju ke server 2, misalkan 43.1. Bentar. Nah, di sini pesan dikirim dari lewat sini 19.981.62, kemudian menuju ke router 3 dengan garis ini, dengan connection 3 ini. Selanjutnya sampai ke server 2 ini ya. Kemudian bagaimana jika kita mau lihat pesan dari PC2 yang menuju ke server 1? Kita bagian desktop, command prompt, tracer. Setelah itu kita lihat di 33.33.3 IP networknya yaitu 1.1.1. Dan kita akan enter. Kita akan lihat pergerakannya. Jadi dia akan menuju ke router 1 yaitu 192.168.1.162. Kemudian dia akan menuju ke router 3 yaitu 13.13.13.13.3. Digitunya kemudian sampai ke router ke server 1 maksud saya, yaitu 33.3.3.1. Nah, itu tadi bagaimana pesan dikirim antar PC dan server yang dihubungkan dengan router, dan juga dengan menggunakan router dinamis yang lebih fleksibel. Nah, itu tadi praktikum keempat kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.